Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, mobil khusus Imam Besar Masjid Istiqlal Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, para alim ulama, para asatiz, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah salat asar Masjid Istiqlal rahimakumullah. Dan kami juga menyapa para pemirsa yang menyimak pengajian ini melalui streaming Masjid Istiqlal TV dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan juga sama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan ibadah kita dengan mengikuti pengajian yang mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini maupun yang menyimak dari kejauhan dan jauh di sana, mudah-mudahan kita juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga tentunya keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengisi waktu kita di sore hari ini, kita berada di hari Rabu terakhir di bulan Safar, yang insya Allah kita akan memasuki bulan Maulud, yaitu bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan minggu-minggu terakhir ini kita berada di bulan Safar, kita dijauhkan oleh Allah dari segala macam bala, musibah, dan juga apapun yang tidak kita sukai. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang baik, hari yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya akan lanjutkan kajian kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad yang ditulis oleh Al-Imam Zainuddin Al-Malibari, yang pada minggu lalu kita sudah membahas tentang babul wudu, yaitu bab tentang wudu, ya. Di mana pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana seseorang yang tidak berwudu lalu ia sholat, maka tentunya tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang tidak bersuci atau sedang berhadas lalu ia sholat, maka akan diberikan azab, ya, di mana akan diberikan 100 ya dera atau pukulan di alam kubur, ya, sebab dia sholat tetapi masih ada hadas atau tidak berwudu. Maka ini perlu kita perhatikan agar wudu kita harus baik, wudu kita harus benar. Kalau wudu kita tidak baik, tidak sah, maka otomatis sholat kita pun tidak sah. Itu sudah sudah satu paket, ya. Antara wudu dan sholat ini, ya, ada keterkaitan. Maka dari itulah kita senantiasa melihat wudu kita ini sudah baik atau belum, sudah memenuhi rukun-rukunnya atau belum, ya. Atau jangan-jangan wudunya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pertemuan yang sebelumnya juga kita membahas tentang keutamaan orang yang berwudu. Ketika kita sholat, tahatat, ya, dikatakan dalam hadis tahatat waraqah hadas syajarah, setiap
kita berwudu, maka ketika kita membasuh muka, maka rontoklah dosa-dosa kita seperti rontoknya daun dari pohon. Itu keutamaan ketika kita berwudu, ya. Jangan-jangan tadi setelah sholat zuhur sampai asar tadi kita punya dosa, wajah kita melihat maksiat, ya. Dan di luar sana, ya mohon maaf, mata ini terkadang tidak terjaga, ya, melihat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sengaja atau tidak sengaja kadang-kadang terlihat itu dosa itu. Maka ketika kita berwudu, ya, wajah kita dibasuh dengan air, maka air itu kena wajah kita, ya, diiringi dosa yang kita pernah lakukan jatuh ke bawah, dosa-dosa kita sekalian. Jadi ini kaitan dengan keutamaan kita berwudu, ya. Jadi bagusnya ketika kita berwudu kita hayati, ya. Ya, kan ada tuh doa-doa setiap membasuh wudu ada, Pak. Ya. Ya, artinya Allahumma bayyid, ya, wajhi kama tabayyadul wujuh taswadul wujuha, ya. Ya Allah, ya, putihkanlah wajahku, ya, seperti engkau nanti kelak, ya, ya, putihkan wajahku di yaumil qiyamah. Itu ada doa setiap membasuh anggota wudu kita, itu ada doanya, ya. Ya, itu kalau bisa kita pakai. Kadang-kadang kita nggak pakai itu tuh, doa-doa itu, ya. Ya, setiap membasuh wajah kan Allahumma bayyid wajhi kama tabayyadul wujuh taswadu wujuh, ya. Itu ada keterangan dalil, ya, tentang setiap membasuh anggota wudu, ya. Nah, juga pembahasan yang sebelumnya kita membahas tentang tajdidul wudu. Pentingnya kita memperbarui wudu kita, ya. Apalagi kalau batal wudu kita nih, ya, salat asar nih batal, ya, wudu kita, ya. Mau baca Al-Quran ya tentunya ngambil wudu lagi, ya. Atau salat zuhur tadi kita sudah punya wudu sampai asar belum batal, maka tetap disunahkan kita ngambil wudu lagi untuk sholat asar. Itu namanya dalam ilmu fikih tajdidul wudu, mustahab, ya, hukumnya sunnah kita lakukan. Terkadang ada orang yang males wudu lagi, ya. Ya, ada di antara kita mungkin sudah wudu tadi nggak batal, tidak buang angin, tidak bersentuhan dengan yang bukan muhrimnya, mahramnya, itu kadang-kadang malas wudu lagi. Padahal Nabi mengatakan man tawaddu'a ala tuhril kutibalahu asyra sanah. Barang siapa yang berwudu padahal dia masih suci dari hadas, maka maka dicatat baginya 10 kebaikan. 10 kebaikan. Jadi kita dapat pahala itu, ya, dapat pahala. Kadang-kadang orang jarang ngamalin sunnah, banyak sunnah udah ditinggalin. Jujur saja, ya, sunnah itu sudah banyak ditinggalin, ya, sudah banyak ditinggalin. Padahal katanya kita mau dekat dengan Nabi, katanya kita cinta kepada Nabi. Sunnah Nabi kadang-kadang, ya mohon maaf, sudah mulai ditinggalkan. Ya. Kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa, kata Rasulullah, menghidupkan sunnahku, maka sungguh ia telah mencintaiku. Kata Nabi, barang siapa yang mencintaiku, maka dia kelak bersamaku di surga. Jadi ini jelas, ya, sunnah Nabi sangat penting. Ya, usahakan, ya, ya, kita upayakan. Kalau kita ingat, kita laksanakan pelan-pelan, ya. Nah, itu kemarin ada 4 kaitan dengan wudu kita, ya. Penting ini wudu, jangan sampai asal-asalan, ya, mohon maaf, jangan sampai
asalan, ya jangan lupa niat. Ya kemarin saya sudah ingatkan, ya muqtarinan bil fi'li, niat itu bersamaan dengan pekerjaan. Makanya ketika membasuh muka itu sudah niat, ya nawaitul wudu'a ila fil adasil, ya asgaris adallahi ta'ala, itu sudah harus niat, ya. Terus kita membasuh anggota wudu yang lainnya, dan dalam wudu itu harus tertib, tidak boleh kaki duluan baru wajah, itu bisa batal wudu kita, ya karena ada syaratnya, rukunnya itu ada tertib, ya tidak boleh ngacak, ya kalau bahasa kita nggak boleh ngacak, ya. Ada lagi sunnahnya itu menyela-nyela jari kaki kita, Pak, ya itu ada dalam kitab fikih, itu diajarkan cara menyela-nyela itu air ke dalam sela-sela jari kita. Kalau kaki kanan dengan tangan kiri, ya kalau kaki kiri dengan tangan kanan, itu panjang, ya kalau saya pernah baca kitab fikih itu banyak, ya belajar dengan para kiai-kiai, ya ilmu fikih itu penting dalam hal ibadah kita ini, ya kita harus tahu apa yang dianjurkan, apa yang tidak diperbolehkan. Banyak itu pembahasan tentang wudu. Nah, yang berikutnya saya baca kembali, tabarukan mengambil berkah dari kitab yang ditulis Al-Imam Zainuddin Al-Malibari. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ilmu yang beliau tulis dalam kitab ini. Wa hukiya Al-Ghazali annahu ru'ya ba'dal mauta fil manam faqila lahu. Ada sebuah kisah, ya riwayat di mana Imam Ghazali pernah bertemu dengan sebagian orang-orang yang sudah meninggal dunia, Pak. Ketika Imam Ghazali tidur, Imam Ghazali pernah, ya bermimpi bertemu dengan orang-orang yang sudah berpulang ke rahmatullah. Ya kalau mimpinya Imam Ghazali beda dengan mimpinya kita, Pak. Itu Imam Ghazali itu ulama, seorang wali. Ya, beliau bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi, pernah bertemu dengan Nabi dalam mimpi, ya. Kalau kita banding-bandingkan dengan kita, tentu makomnya sudah jauh. Ya, Imam Ghazali ini seorang penulis kitab Ihya Ulumuddin. Ya makanya ya ada diangkat oleh para ulama hadis. Ada hadis-hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, Pak, tidak sesuai dengan kaidah ilmu hadis, ya. Tidak ada kaidah dalam ilmu hadis. Kenapa? Karena Imam Ghazali nulis hadis itu bercakap-cakap dengan Nabi dalam mimpi, Pak. Ya. Itu gimana tuh? Kita sulit menangkap nalar karena kita nggak sampai ilmunya. Kalau wali-wali, ulama-ulama ahlu kasyaf yang tabirnya, ya udah nggak ada hijab, ya udah nggak ada hijab dengan alam-alam gaib, alam-alam yang lain sudah tidak ada hijab. Kalau kita masih ada hijab, Pak, kita masih ada hijab, ya mungkin belum sampai kita bertemu Rasulullah, ya jangankan dalam keadaan terjaga, dalam keadaan tidur aja kita kadang-kadang belum sampai tuh, ya belum sampai ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau Imam Ghazali ini yang kita kenal dengan Hujjatul Islam, Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Kenapa namanya Abu Hamid? Karena anaknya ada yang bernama Hamid, kunyahnya, panggilannya. Ini Imam Ghazali mengatakan beliau pernah bertemu sebagian orang yang telah meninggal dunia. Dan di situ Imam Ghazali bertanya kepada mereka-mereka yang sudah meninggal, "Kaifa haluk? Bagaimana kabar kalian?" Ya. Faqala, mereka yang sudah meninggal dunia itu menjawab, "Shallaitu yauman bila wudu'in." Orang yang meninggal itu menjawab pertanyaan Imam Ghazali bahwa saya sholat
suatu hari tetapi tidak berwudu, ya. Wa ukila ala yazibun yarani fi qabri. Nah, di sini mereka menjawab, sekarang aku dihadang oleh serigala yang menakutkan aku di dalam kuburan, ya. Jadi ini siksa azab kubur bagi orang-orang yang sholat tanpa ada wudu atau tidak bersuci, ya. Jadi ini alam barzah, Pak. Kita belum sampai, ya, melihat alam barzah, ya. Kalau para ulama-ulama, wali-wali sudah di tabir, ya, hijabnya sudah dibuka. Dan di situ orang-orang yang sholat tanpa berwudu disiksa oleh Allah dengan datangnya serigala yang menakutkan, ya. Maka keadaannya semakin jelek, ya. Di sini dikatakan, yaitu fahali ma'ahu fi su'in halin, maka keadaanku, katanya, semakin tidak baik, ya. Maka na'udzubillah, ini siksa bagi orang yang sholat tanpa adanya wudu. Ya, ini pelajaran bagi kita bahwa apa yang diriwayatkan, dikisahkan oleh Imam Ghazali ini adalah, ya, bukan sembarangan. Artinya beliau ini, ya, bisa melihat, ya, orang-orang yang sudah berpulang ke rahmatullah. Nah, satu lagi, ada sebuah riwayat juga mengatakan, wa hukiya annahu, ya, romidat ainil Junaid marratan faqala atib. Nah, yang kedua ini ada ulama yang bernama Imam Junaid, Pak. Kalau kita kenal dalam sejarah, ada Imam Junaid al-Baghdadi dari Irak, ya. Itu pada abad, ya, kurang lebih lahir pada tahun 800, ya, Masehi. Nah, itu Imam Junaid juga termasuk seorang sufi, ya, ahli kasyaf, seorang waliullah yang tentunya juga bisa melihat sesuatu, ya, tanpa adanya hijab, ya. Ahli kasyaf artinya sudah tersingkap hijabnya, ya, bisa melihat dunia lain, ya, bisa melihat alam-alam yang lain, ya. Alam malakut, alam jabarut, alam lahut, itu dalam ilmu tasawuf kan ada. Sampai wahidiyah, ahadiyah, seterusnya itu ada tingkatan-tingkatan alam di dalam dunia tasawuf. Yaitu itu bisa dilihat oleh orang-orang yang memiliki makom-makom tertentu, ya, seperti Imam Ghazali, Imam Junaid al-Baghdadi, ya. Makanya oleh ulama-ulama hadis, ya, beliau-beliau yang bertemu dengan Rasulullah itu, ahli-ahli sufi itu dipermasalahkan. Kenapa? Karena beliau bertemu, ya, kepada Nabi menyampaikan hadisnya itu, hadisnya ini seperti apa statusnya, ya. Padahal itu adalah keutamaan orang-orang setingkat-tingkat wali atau ulama. Nah, Imam Junaid, ya, pernah beliau mengkisahkan bahwa suatu hari Imam Junaid ini sakit matanya, Pak. Imam Junaid sakit matanya. Faqala atib. Nah, di zaman Imam Junaid sudah ada dokter. Kata dokter, ya, in turidu ainaika fala tuwasir ilaihima ma'an. Kata dokter ini, jika kamu ingin sembuh matamu, maka jangan terkena air. Ya, biasalah kalau dokter kan ngasih apa, Pak, Bu? Ngasih pantangan, ya. Sama dokter kita sekarang kan begitu. Kalau sakit mata jangan kena air, gitu kan. Ya, banyak pantangan. Nah, dokter zaman dahulu juga begitu. Ya, berpesan kepada Imam Junaid, jangan matamu yang sedang sakit itu terkena air. Falamma zahabat tabib tawaddoa wa shalla wa nama faburiat ainahu. Nah, tatkala dokter itu pergi, Pak. Tatkala dokter itu pergi,
maka diam-diam Imam Junaid itu ngambil wudhu. Kan kalau yang ngambil wudhu pasti kena muka dong. Ya kena mata, wajahnya kena air. Dan Imam Junaid setelah wudhu sholat dan tidur. Dan seketika itu faburiyat ainahu, sembuh matanya Pak. Ya, jadi pantangannya dilanggar oleh Imam Junaid. Ya, pantangannya dilanggar oleh Imam Junaid. Ya, dokter ini sah-sah saja menurut ilmu kedokteran kan. Ilmu kedokteran kan tidak boleh kena air. Ya, ada pantangan biasanya kalau kita punya penyakit tertentu tuh kata dokter, ini pantangannya seperti ini. Itu dalam ilmu kedokteran. Tapi ini Imam Junaid dari sisi ilmu yang lain, dia mencoba wudhu, sholat, akhirnya Allah berikan kesembuhan. Fasumiya hatifan yakul, tiba-tiba Imam Junaid mendengar ada suara, ya, ada suara di mana beliau dengar suara ini suara gaib, ya, suara gaib. Tarakal Junaid ainahu fi ridai. Ini firman Allah, ini Allah ya mengatakan kepada Imam Junaid, ya sesungguhnya Junaid meninggalkan ya tarakal Junaid ainahu, di mana telah mengorbankan matanya untuk memperoleh keriduanku. Walau talaba fi minni jahannamu bizalikal azmi la ajabat. Nah, tatkala itu seandainya orang-orang yang durhaka minta kepadaku dengan sungguh-sungguh sebagaimana Imam Junaid. Ya. Ini Allah berfirman kepada Imam Junaid. Ya, falamma jaa at-tabib wa ra'al aini sahihah. Nah, Bapak Ibu ini cerita, ya memang cerita itu harus kita simak dari awal sampai akhir. Pasti ada pelajaran dari kisah-kisah ini. Nah, tadi kan dokter datang, ya Pak ya, Bu. Dokter datang kepada Imam Junaid ngasih pantangan. Ya nggak lama, besoknya dokter itu datang lagi ke Imam Junaid. Ya, dokter itu melihat, ternyata matanya sembuh Imam Junaid. Heran dokter itu, dia heran, kok bisa secepat itu Imam Junaid matanya sakitnya sudah tidak ada lagi. Dokter nanya dong, kan heran. Dokter nanya heran. Qala ma fa'alta. Kata dokter itu, ya Junaid, apa yang kamu lakukan? Qala tawaddatu wa sholaitu. Kata Imam Junaid, aku berwudu dan aku sholat. Wa kana tabib nasraniyan fa'amana fil hali. Nah, kebetulan Pak, dokter ini agamanya Nasrani. Ya, bukan agama Islam, bukan beragama Islam. Ngelihat keajaiban itu, dokter itu bersahadat Pak, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam keadaan Imam Junaid. Wa qala ada ilajul khaliq la makhluk. Kata dokter yang Nasrani tadi Pak, ini adalah obat Tuhan, ya, obat Tuhan, ya, yang diberikan, yang Allah berikan tidak kepada semua makhluk. Wa kuntu ana armadun wa kuntu anta tabib. Kata dokter itu, sesungguhnya ya aku yang sakit dan kamu adalah dokternya. Jadi ini dokter yang bicara Pak. Jadi karena melihat keajaiban Imam Junaid yang matanya sakit, sembuhnya karena berwudu, sembuhnya karena sholat, akhirnya dokter ini masuk Islam, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata dokter ini, sungguh menakjubkan bahwa pantangan-pantangan tadi yang tadi dilarang untuk kena air, akhirnya Imam Junaid memberanikan diri, matanya kena air wudhu, ya, kena air wudhu dan sholat, lalu Allah berikan kesembuhan. Nah, ini adalah kisah bagaimana keutamaan air wudhu Pak.
keutamaan air wudhu dan jalan hidayah bagi seorang dokter yang Nasrani, ya, agamanya masih Nasrani, melihat keajaiban air wudhu, dia langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ya, the miracle, ya, of wudu, ya, keajaiban air wudhu, Pak. Ya, sebetulnya, Pak, Bu, kalau kita menghayati dengan sebenar-benarnya, air wudhu itu bisa jadi obat. Air wudhu itu bisa jadi obat, ya. Kadang-kadang kan kita wudhu, mohon maaf, buru-buru, ya, buru-buru, ya. Kalau orang-orang yang sudah menghayati, setiap dia mengambil air, dia membasuh anggota tubuh, dia menghayati betul, ya, memahami betul, ya, ya. Kadang-kadang istighfar wajahnya sambil dia menghayati bahwa memohon sama Allah mudah-mudahan dosanya diampuni, wajahnya bersih, ya. Itu kalau orang sudah menghayati betul. Kadang-kadang mohon maaf, jangankan Al-Quran, kan Al-Quran itu obat sebetulnya. Kita itu belum menjadikan Al-Quran sebagai obat karena kita belum memahami sebenar-benarnya Al-Quran. Makanya beda, Pak. Ketika Al-Quran itu dibacakan kepada orang yang sakit, ya, oleh orang tertentu, itu bisa sembuh. Tapi kalau kita baca, belum tentu itu sembuh, ya. Karena apa? Karena yang baca itu, ya, ada keikhlasan, ada penghayatan, ya. Disitulah kenapa Al-Quran, mujizat Al-Quran itu bisa berlaku kepada orang itu, gitu kan. Jadi sama, wudhu juga begitu, ya. Makanya Imam Junaid matanya sakit, dengan air wudhu dia hilang, ya, hilang sakitnya, ya, karena yaitu tadi keyakinan, Pak. Kadang-kadang, ya, keraguan ini membuat sesuatu itu hilang keajaibannya, Pak. Kita kan ragu, kebanyakan, mohon maaf, ya, kebanyakan orang kita ini ragu, ya, ini obat atau tidak. Ya, kalau udah bertanya begitu, itu udah hilang tuh, apa, keajaibannya sudah hilang, sudah nggak yakin. Padahal Nabi mengatakan al-yakin huwal imanu kullu. Keyakinan itu adalah puncaknya keimanan. Ya, makanya nggak boleh ragu, ya, kita nggak boleh ragu sebetulnya kepada Allah, kepada Rasulullah itu nggak boleh ragu, sedikit pun nggak boleh ragu. Apapun yang beliau lakukan, Rasulullah nggak boleh ragu sedikit pun, ya. Seperti Nabi, ya, melakukan banyak hal, ya, seperti beliau, ya, makan, ya, dengan apa, tangan kanan beliau, lalu beliau mengawalinya dengan 3 jari seperti itu ada hikmahnya, Pak, ya. Itu banyak manfaatnya, ya. Ternyata dunia kedokteran sekarang sudah meneliti apa yang pernah dilakukan Rasulullah itu adalah pola-pola hidup yang baik, pola hidup yang sehat, ya. Jadi kita nggak boleh ragu tuh sedikit pun apa yang beliau sampaikan. Jadi keyakinan ini penting, ya, karena akan berdampak atau efeknya luar biasa kepada diri kita sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu dibatasi, kita setengah jam atau 30 menit penyampaian kajian kitab Irsyadul Ibad ini. Saya tidak membacanya keseluruhan, sedikit, yang penting mendapat berkah. Kita ngalap berkah, ya, ngalap barokah dari kitab, walaupun baca sedikit demi sedikit, paragraf demi paragraf. Insya Allah ini menjadi pelajaran bagi kita sekalian, menambah keyakinan bagi kita sekalian. Semua ibadah kita ini, ritual-ritual ini akan berdampak kepada kita sekalian. Wudhu yang kita lakukan itu sebetulnya sangat bermanfaat bagi kita sekalian, sebagai obat, sebagai penerang hati kita, pencerah wajah kita sekalian. Itu banyak sekali manfaatnya. Hanya tinggal kita meyakini itu saja, yakin atau tidak, mau mengamalkan atau tidak.
Saya kira demikian pengalaman dari Imam Ghazali dan juga Imam Junaid Al-Baghdadi ini mudah-mudahan menambah keyakinan kepada kita sekalian bahwa apa yang disyariatkan, sekali lagi, apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah kepada kita itu pasti ada hikmahnya, itu pasti ada manfaatnya bagi kita sekalian. Sekarang bagaimana kitanya yang meyakini hal itu, ya, kita harus meyakini dengan yakinnya. Saya kira demikian kajian kita pada sore hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, membahas masih tentang wudu dan juga bab tentang wudu, yaitu hukum-hukum wudu. Ya, masih banyak nanti juga kaitan dengan yaitu mandi dan seterusnya, ya. Ini panjang lebar, ada hikayat-hikayat, riwayat-riwayat yang tentunya ini menjadi hukum atau syariat bagi kita untuk kita bisa jalankan, ya, dalam ibadah kita sehari-hari. Ingat, sholat kita tidak sah kalau wudhu kita tidak sah. Mohon diperhatikan Bapak Ibu sekalian, ketika berwudu nanti sholat maghrib, ya, kita harus menghayati betul mana rukun wudu, ya, niat, ya, ketika kita membasuh muka itu sudah niat, ya, dari berkumur-kumur dan istinsak, ya, membasuh hidung itu sunnah sebetulnya, tetapi kita dianjurkan untuk juga berkumur-kumur, juga membasuh hidung, sampai, ya, kita juga membasuh tangan kita, ya. Jangan lupa sampai sikut. Kalau Imam Syafi'i harus sampai sikut. Kalau ada imam yang lain memang ada yang cukup sampai pergelangan tangan, Pak. Tetapi kan kita ini mayoritas mengikuti mazhab Imam Syafi'i, harus sampai sikut, ya. Kan ada ayatnya, ilal marafiq idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum, ya, basuh wajah, ya, dan juga membasuh tangan kita sampai sikut, ya. Terus kaki kita juga begitu sampai mata kaki, ya. Bagusnya sih dilebihkan, Pak, sampai ke atas mata kaki, ya, itu bagus. Ada yang menganjurkan demikian. Itu banyak kita bahas nanti, belajar ilmu fikih itu panjang, ya, ilmu fikih panjang, ya. Ya, saya sempat juga atam membaca kitab, ya, Anwarul Masalik itu, Pak, kitab fikih yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani, itu sarahnya Umdatus Salik. Itu di situ dibahas tentang berbagai macam permasalahan. Kalau kita belajar fikih kan, seandainya ini seperti ini bagaimana solusinya? Begitu kan, kalau fikih kan begitu. Ada kasus seperti ini harus apa, seperti apa? Itu pandangan imam mazhab itu banyak pendapatnya, ya. Maka kita mengikuti kebanyakan adalah Imam Syafi'i kalau di kita sebetulnya. Tetapi kita juga tidak menafikan imam-imam yang lain, karena ahlu sunnah wal jamaah itu memakai 4, ya, mazhab, Hanafi, Syafi'i, ya, Hambali, dan juga Maliki, ya. Itu 4 imam mazhab yang kaitan dengan ilmu fikih. Baik, demikian, mohon maaf atas kehilafan dan kekurangan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Sesungguhnya yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan dan kekhilafan mohon dimaafkan. Saya sebagai manusia yang penuh dengan kekhilafan, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, hal-hal yang tidak sepatutnya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sekali lagi kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.